Assalamualaikum, nama saya Ninik Hardianti, dan di sini saya akan menceritakan tentang kisah Abdurrahman bin Auf serta rahasia bisnisnya demi memenuhi mata kuliah entrepreneurship. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kedermawanan dan keberaniannya. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi dan termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau memasuki Islam pada usia 31 tahun dan beliau pada usia itu dikenal sangat produktif. Kendati masih muda, sumbangsihnya pada perjuangan Islam dan dakwah Rasulullah itu sangat besar. Nah, ketika pertama kali memasuki Islam, ia bersedia meninggalkan harta benda dan keluarganya demi mengikuti Rasulullah. Nah, salah satunya yang menunjukkan kedermawanan beliau adalah ketika beliau menyedekahkan sebagian besar dari hartanya untuk umat muslim dan untuk kepentingan Islam. Beliau menyumbangkan 400 dinar, 4.000 dinar, kemudian bersedekah lagi 40.000 dinar, kemudian berkali-kali lipat lebih banyak. Beliau juga menyedekahkan 500 kuda dan 500 unta, dan masih banyak lagi harta-harta yang beliau sedekahkan, seperti emas, uang, dan lain-lain. Nah, ketika beliau Abdurrahman ini hijrah dari Mekah ke Madinah, kan beliau pada masa itu ingin mengikuti Rasulullah. Namun, oleh orang-orang kafir, Abdurrahman ini dijegal, jadi beliau ini dilarang untuk membawa hartanya. Nah, jadi beliau mengikuti Rasulullah tanpa sedikit pun harta, kecuali mungkin hanya sehelai benang yang dipakainya, hanya memakai baju saja. Nah, kemudian karena beliau ini punya passion dalam berdagang, ketika datang ke Madinah, ada seseorang bernama Sa'ad bin Robi. Jadi Sa'ad bin Robi ini berkenalan dengan Abdurrahman bin Auf karena dikenalkan oleh Rasulullah. Nah, Sa'ad bin Robi ini orang yang sangat kaya. Beliau menawarkan harta beserta istrinya kepada Abdurrahman, namun Abdurrahman ini menolak. Beliau malah meminta ditunjukkan pasar. Nah, kemudian ditunjukkanlah oleh Sa'ad bin Robi ini pasar. Kemudian Abdurrahman ini pergi berjalan kaki ke pasar dan beliau di situ melihat peluang-peluang apa saja yang kira-kira bisa dijual di pasar ini, apa saja kira-kira yang laku. Nah, kemudian ini merupakan strategi bisnis Abdurrahman bin Auf. Pertama-tama, beliau itu kan tadi tidak punya sedikit pun uang. Nah, itu tuh membuat beliau ini kan gimana cara berdagangnya gitu. Nah, ternyata beliau ini minjem dulu ke agen. Jadi pada masa itu tuh ada banyak penjual susu dan roti yang itu ngambil dari agen, dan banyak banget yang ngambil dari agen situ untuk kemudian dijual kembali, dan keuntungannya terserah para penjual tadi. Dan Abdurrahman, salah satu penjualnya itu, menjual dengan harga yang paling murah. Nah, sehingga orang-orang itu kan belanjanya ke Abdurrahman bin Auf. Jadi dagangan beliau ini paling diminati. Kalau kualitasnya sama kan, kenapa kita harus beli pakai harga yang lebih mahal? Maka dari itu dagangan Abdurrahman karena lebih murah, jadi dagangannya paling banyak diminati. Nah, meskipun nih misalnya satu roti itu dijual sama yang lain 5.000, sama Abdurrahman cuma 3.000. Nah, sehingga rotinya Abdurrahman ini jauh lebih laku gitu loh, jauh lebih laris, sehingga beliau beli lagi ke agen, beli lagi sampai keuntungannya banyak. Sehingga orang yang menjual 5.000 itu nggak laku, malah gak dapat untung. Nah, dari situlah beliau bekerja lebih keras, walaupun untungnya sedikit, tapi bekerja lebih keras sehingga terkumpul untung yang banyak. Nah, ini ada strateginya. Jadi beliau ini tadi menemukan pasar terlebih dahulu. Terus beliau juga mengusahakan tidak boleh ada yang berhutang ke pasar beliau ini, dan tidak boleh juga beliau menghutang ketika belanja gitu loh. Dan beliau menjual produk yang berkualitas dan nggak mengambil untung yang besar-besar amat. Nah, terus setelah jualan roti dan susu itu, beliau berkembang bisnisnya. Beliau juga mengembangkan bisnis menjual unta dan kuda. Nah, unta dan kudanya itu sama dijualnya dengan harga yang murah. Tapi beliau menjual juga alat-alat lainnya, seperti misalnya sadel kuda atau boots kuda atau jaket kuda. Nah, itu beliau menjual juga perintilannya seperti itu, sehingga orang yang mau beli kuda itu mereka sekalian beli yang lain-lainnya. Ini tuh sama kayak konsep gacoan. Jadi di gacoan itu kan bener apa, mie-nya murah mungkin 10.000, tapi kayak ada yang lain-lainnya kayak udang keju itu juga sama 10.000, terus lumpia atau somai itu sama 10 ribuan. Sama di gacuan juga jualan es tehnya juga dan yang lain-lain. Nah, sehingga kan kalau misalnya ke gacuan gak mungkin dong beli mie aja, tapi beli yang lainnya juga, dan yang lainnya juga sama mahalnya gitu, bahkan mungkin lebih mahal daripada mie-nya. Nah, maka dari itu kayak bisnisnya Abdurrahman bin Auf yang pada saat itu punya strategi bisnis seperti itu. Nah, beliau juga yang paling penting punya belief system. Beliau ini benar-benar menerapkan keyakinan, jadi tahu letak geografis. Saat itu kan Madinah awalnya sangat membutuhkan kebutuhan pokok.
dibandingkan dengan olahan yang sudah matang karena itulah setelah jualan roti dan susu beliau juga jualan gandum dan lain-lainnya bahan-bahan mentah. Terus berkembang lagi, menjual kuda dan unta dan sebagainya sampai kekayaan beliau ini benar-benar banyak banget. Nah mungkin, segitu saja pelajarannya. Jadi beliau ini memang sangat senang berdagang, punya passion dan punya strategi yang bagus. Nah demikian, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.